Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran matematika. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai limit fungsi aljabar. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai limit fungsi aljabar yang bentuknya adalah tak tentu. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menentukan apakah limit itu ada atau tidak, kemudian nilai limitnya berapa. Nah, nilai limit dengan cara mensubstitusi langsung, apabila limitnya ketemu nilainya, maka itu dikatakan limit dengan bentuk tentu. Kali ini kita akan masuk pada limit bentuk tak tentu. Jadi limit itu ada dua macam, bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Kita tuliskan limit bentuk tak tentu. Nah, limit bentuk tak tentu ini apabila dilakukan substitusi secara langsung, itu akan mendapatkan hasil 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga, kemudian ada juga min tak hingga dan juga tak hingga pangkat tak hingga. Nah, ini hasil dari bentuk tak tentu ketika dilakukan substitusi secara langsung. Kita ambil contoh, misalkan ada limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2, di mana x mendekati 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita bisa mencari nilainya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi ini. Berarti kita cobakan x kuadrat min 4, x-nya kita ubah menjadi 2, 2 kuadrat min 4 dibagi x-nya 2 kurangi 2. Nah, sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4, min 4 per 0 sama dengan 0/0. Nah, apabila kita substitusikan langsung x-nya mendekati 2, maka x-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah 0/0. Nah, 0/0 ini adalah limit tak tentu. Jadi kita tidak bisa gunakan cara substitusi secara langsung, karena nanti akan menghasilkan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar limitnya itu memiliki nilai? Nah, caranya yaitu kita gunakan cara memfaktorkan atau merasionalkan. Merasionalkan ini adalah mengalihkan dengan sekawannya. Nah, ada dua cara. Apabila dengan cara substitusi langsung menghasilkan nilai-nilai ini, maka kita gunakan cara pemfaktoran atau merasionalkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang tadi, bagaimana caranya kita menyelesaikan kalau limitnya adalah tak tentu. Contoh yang tadi adalah limit
X kuadrat min 4 dibagi X min 2, di mana X mendekati 2. Nah, cara yang pertama kita akan gunakan pemfaktoran. Jadi kalau ada seperti ini, kita ubah pembilangnya, faktor dari X kuadrat min 4, yaitu kita ingat kembali gimana faktorannya, berarti seperti ini ya. X, ulangi, kita hapus. X min 2. X kuadrat min 4 berarti X dikali X. Kemudian ini ada minus, otomatis bagian kiri atau kanan yaitu plus dan min. 4 itu perkalian berapa dengan berapa? Ada perkalian, kalau 4 itu ada 1 dan juga 4, ada 2 dan juga 2. Akan tetapi pangkat untuk X, variabel X pangkat 1 itu 0 di sini, karena ini tidak ada variabel X pangkat 1. Maka perkalian mana yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 0 dengan positif dan negatif? Maka kita dapatkan yang ini ya, 2 sama 2. Jadi kalau dikalikan, maka akan menghasilkan X kuadrat dikurangi 4. Nah, dari sini ada nilai yang sama, X min 2 dibagi X min 2. Kita coret habis. Maka sisanya adalah X plus 2. Nah, dari sini kita bisa substitusikan. Limit X mendekati 2 sama dengan X plus 2, maka X-nya kita substitusikan 2, kemudian ditambahkan 2, sama dengan 4. Nah, jadi limit X kuadrat min 4 dibagi X min 2, di mana X mendekati 2 itu sama dengan 4. Nah, seperti itu. Itu cara yang pertama, dengan cara pemfaktoran. Kita contoh lagi untuk cara pemfaktoran. Ya, selanjutnya masih dengan cara pemfaktoran, kita ingat beberapa bentuk faktor istimewa. Jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat, maka kita akan gunakan sifat ini, dan ini. Seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, apabila ada limit 2x kuadrat min x min 3 dibagi 3x kuadrat plus 8x plus 5, di mana x mendekati min 1. Nah, langkah pertamanya kita cari dulu, kalau disubstitusikan apakah hasilnya akan langsung ketemu atau enggak. Nah, kalau disubstitusikan langsung berarti 2 kali min 1 kuadrat dikurangi min 1 dikurangi 3 dibagi 3 kali min 1 kuadrat plus 8 kali min 1 plus 5 sama dengan 2 kali min 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kali 1, min sama min jadinya plus 1, min 3. Dibagi 3 dikali min 1 kuadrat sama dengan 1, ditambah 8 min 1 berarti min 8 plus 5. Kita dapatkan sama dengan 2 dikali 1, 2, tambah 1, 3, min 3, 0 dibagi
3 dikurangi 8 min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, bentuknya adalah tak tentu. Maka kita harus gunakan cara pemfaktoran atau merasionalkan. Nah, kalau difaktorkan maka kita lihat bentuk ini, sifat-sifat yang faktor-faktor istimewa ini. Jadi untuk yang 2x kuadrat min x min 3 itu kita bisa gunakan berapa faktornya? Nah, faktornya adalah kalau 2x berarti 2x x, kemudian ini apa namanya? Perkalian 3 itu 1 dengan 3, hanya ada 1 dan 3. Kita tinggal letakkan. Jadi di sini ada min sama plus karena kita mau nyari perkalian yang nanti kalau dikalikan hasilnya minus. Jadi harus ada minus dan plus. Nah, letaknya juga harus diperhatikan karena di sini yang diminta adalah min x. Berarti min 1, min x saja berarti min 1. Nah, kita dapatkan 2x min 3 x plus 1. Nah, ini kan kalau dikalikan itu nanti akan menghasilkan 2x kuadrat min x min 3. Kemudian bagaimana kalau yang 3x kuadrat plus 8x plus 5? Karena di sini adalah positif, maka otomatis min atau plus plus. Berarti 3x sama x plus 5 plus 3 plus 1. Karena tengahnya apa namanya? Yang diminta adalah positif, maka otomatis yang digunakan adalah yang plus sama plus. Nah, di sini ada nilai yang sama yaitu x plus 1 dan x plus 1. Kita coret habis dibagi. Kemudian sisanya 2x min 3 dibagi 3x plus 5. Nah, kalau bentuknya udah ada pemfaktoran kemudian ada yang habis dibagi, maka kita gunakan langsung substitusi. X-nya kita substitusikan dengan min 1. Kemudian berarti 2 dikali min 1 min 3 dibagi 3 kali min 1 plus 5. 2 kali min 1 min 2 min 3 dibagi min 3 plus 5 sama dengan min 5 per 2. Jadi nilainya limit ini nilainya min 5 per 2. Nah, itu untuk cara pemfaktoran. Selanjutnya kita masuk pada cara merasionalkan. Nah, untuk cara merasionalkan ini kita perlu ingat seperti ini bahwa bentuk sekawan dari x min a itu sekawannya adalah x plus a, akar x min a berarti sekawannya adalah akar x plus a dan seterusnya seperti yang ada dalam tulisan ini. Nah, kita masuk ke contohnya. Bagaimana contohnya? Contoh, selesaikan limit berikut. Misalkan ada limit x dibagi 2 dikurangi akar 4 min x, di mana x mendekati 0. Nah, kalau kita substitusikan langsung, itu kan nanti hasilnya akan tak tentu karena kita misalkan langsung substitusikan nih. X mendekati 0, kita ganti X-nya 0, terus dibagi 2 dikurangi akar 4 min 0. Nah, 0 dibagi 2 dikurangi akar 4. Akar 4 kan 2. 0 dibagi 2 per 2 sama dengan 0 per 0. Nah, ini bentuknya tak tentu. Maka kita tidak bisa gunakan substitusi langsung. Jadi kita harus gunakan kali ini kita akan dengan cara merasionalkan dengan akar, dengan kawannya, bentuk kawannya. Nah, ini bentuknya seperti yang ini ya. Maka bentuk sekawannya bedanya di ini min, ini plus.
berarti bentuk sekawannya adalah 2 plus akar 4 min X dibagi 2 plus akar 4 min X. Seperti ini. Jadi yang berubah adalah ini saja. Yang dari min kemudian berubah menjadi plus. Ini min terus ini plus. Yang dalamnya itu, yang dalam akar ini tidak berubah. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal kalikan masing-masing. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Sama dengan ini ada X kali 2 plus akar 4 min X. Kemudian yang bawah 2 min akar 4 min X dikali 2 plus akar 4 min X. Yang atas dulu. Ini berarti kan kali seperti ini. Terus ini kali yang ini. X kali 2 sama dengan 2X. Ditambah X kali akar 4 min X. Berarti X akar 4 min X. Kemudian yang bawahnya kita kalikan 2 kali 2, kemudian 2 kali akar 4 min X, ini kali ini, dan ini dikalikan ini. Berapa? 2 dikali 2, 4. Kemudian 2 dikali 4 min X. Nah, kalau bentuknya akar sekawan, kita tidak perlu mengalikan 2 kali 2 terus 2 kali akar 4 min X, terus yang bawah min 4X akar 4 min X kali 2 dan seterusnya. Tapi kita tinggal fokus pada perkalian yang depan sama depan, kemudian yang belakang sama yang belakang. Itu kalau tandanya adalah negatif dan positif. Ingat ya, negatif dan positif. Jadi tidak bisa dilakukan untuk semuanya. Jadi kita fokus yang depannya, depan dan belakang ya. 2 dikali 2, 4. Kemudian ini ada min sama plus. Berarti kita dapatkan min. Kemudian akar dengan akar. Karena nilai dalam akarnya itu sama, maka perkalian akar dengan akar yang nilainya sama, maka akarnya otomatis hilang. Jadi kita dapatkan 4 min X. Ingat, harus nilai akarnya sama. Nah, misal akar A kali akar A, maka kita bisa tuliskan A. Tetapi kalau akar A dikali akar B, itu kita tidak bisa langsung menuliskan AB, tetapi harus ada akarnya karena nilainya itu berbeda. A sama B nilainya berbeda. Kita lanjutkan untuk yang 2X plus X ini sama dengan 2X plus X akar 4 min X. Kemudian yang bawah 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4. Ini baru perkalian. Min 4, min 4, min sama min plus X. Sama dengan 2X plus X akar 4 min X dibagi 4 kurangi 4, 0, ditambah X, sisanya X. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa hilangkan dibagi masing-masing dibagi X. Jadi kita bisa keluarkan X, nah terus dikali X dikali berapa yang hasilnya 2X, yaitu kali 2. Kemudian ditambah X dikali berapa yang hasilnya X akar 4 min X, yaitu akar 4 min X itu sendiri.
terus dibagi X. Nah, ini X sama X bisa kita coret. Maka sisanya adalah yang bagian atas saja. Kita lanjut di sampingnya ya. Di sampingnya. Nah, sisanya adalah ini ada 2 plus akar 4 min X. Nah, nilainya sudah seperti ini. Maka kita tinggal substitusikan. X mendekati 0 ini langsung kita substitusikan. Sama dengan 2 ditambah akar 4 min 0. Sama dengan 2 ditambah akar 4. Sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai limit ini itu sama dengan 4. Seperti itu ya. Lebih lebih panjang kalau untuk yang merasionalkan, karena kita mengalihkan kemudian kita membagi juga baru kita mensubstitusikan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa limit fungsi ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali contohnya. Nah, kita akan bahas satu soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya gambarkan pada pertemuan sebelumnya, ada mobil dengan kecepatan sekian. Nah, ini ada sebuah mobil bergerak dengan kelajuan yang dapat dirumuskan bahwa VT itu sama dengan 5T dikurangi setengah T kuadrat, di mana V dalam meter per detik dan T dalam detik. Yang pertama A, kita diminta untuk menentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik. Kita jawab. Yang pertama nilai VT untuk T mendekati 5 detik. Maka kita bisa tuliskan limit VT. Limit kecepatannya. Di mana T bukan lagi X karena dalam kurungnya adalah T. T mendekati 5. Jadi tidak melulu X mendekati, tergantung soalnya bagaimana yang diminta. Limit VT, VT-nya 5T dikurangi setengah T kuadrat, di mana T mendekati 5. Nah, kita bisa langsung substitusikan. 5 kali T, T-nya kita ganti 5. 5 kali 5 dikurangi setengah, T-nya kita ganti 5 kuadrat. Sama dengan 5 kali 5, 25. Dikurangi setengah dikali 5 kali 5, 25. Berapa hasilnya? 25 dikurangi 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. 12,5 sama dengan 12,5. Nah, jadi nilai pendekatannya itu sama dengan 12,5. Bagaimana kalau yang B? Yang B yang diminta adalah tentukan percepatan dalam meter per detik pada saat T mendekati 3, di mana rumus percepatan adalah delta V dibagi delta T. Kita ganti slide. Nah, selanjutnya ini ada latihan sebagai tugas. Silakan dikerjakan. Ini yang pertama ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 ini mengenai limit tak tentu. Bagaimana nanti uraiannya diuraikan ya, tidak langsung nomor 1 apa itu, jangan seperti itu. Nomor 1 bagaimana prosesnya, seperti itu. Kemudian 1, 2, 4, 5 dan juga yang ini mengenai aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aplikasi limit ini
tidak melulu menggunakan limit tak tentu. Jadi tadi yang dicontohkan adalah limit tentu. Jadi ketika disubstitusikan nilainya langsung ketemu. Ini ada 4 soal juga, 7, 8, 9, 10. Nah, sebagai informasi juga untuk PTS kita akan sampai di limit ini. Silakan dipelajari dari bab yang pertama mengenai barisan dan deret, dan juga yang kedua ini mengenai limit fungsi aljabar. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui grup WA daring atau kolom komentar di Google Classroom atau melalui Japri. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.